Berlatar belakang banking, Didi Hartantio pernah menjabat Direktur Keuangan PT Kereta Api Indonesia. Di bulan Mei, di tengah pandemi COVID-19, Didi Hartantio didapuk untuk menjadi Direktur Utama perusahaan itu. Apa strategi Didi Hartantio untuk membuat bisnis PT KAI tetap berjalan di atas relnya? Bersama saya Rudi Andanu, inilah CEO Talk. Nahkoda PT Kereta Api Indonesia berganti wajah. Sejak 8 Mei lalu, Didi Hartantio didaulat sebagai Direktur Utama. 4 tahun menjabat Direktur Keuangan PT KAI, Didi sangat paham mesin perusahaan pelat merah yang sangat populer ini. Lini bisnis perusahaan terpusat pada 2 bisnis inti, angkutan penumpang, angkutan barang. Satu lagi, bisnis non-inti, yakni optimalisasi aset. Saat lini bisnis angkutan penumpang seret karena pandemi virus corona, Didi mengoptimalkan angkutan barang yakni sembako. Anak perusahaan PT KAI, Rail Express, melayani semua kebutuhan pangan dari sembako hingga buah-buahan. Rail Express memberikan layanan angkutan barang station to station dengan harga sangat terjangkau. Layanan ini tersedia di 60 stasiun di Pulau Jawa. Untuk menyelamatkan perusahaan yang terkena efek pandemi, Didi akan mengajukan dana talangan ke pemerintah sebesar 3,5 triliun rupiah. 36% dari dana tersebut dialokasikan untuk biaya pegawai agar tidak terkena PHK. Dengan formula ini, Didi meyakini roda perusahaan akan terus bergerak. Apa kabar Pak Didi? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Ini kita nggak salaman karena lagi pandemi nih. Siap. Katanya lebih baik nggak bersentuhan. Baik, silakan duduk Mas. Baik, terima kasih Pak Didi. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Utama PT KAI, Didi Hartantio. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang strategi beliau, terutama di masa pandemi seperti sekarang. Pak Didi, ini kalau bicara soal kereta api di masa pandemi, ini yang saya tahu ini menjadi tantangan tersendiri. Betul ya? Betul. Ini karena jumlah penumpang itu jadi jauh di bawah yang diharapkan. Betul. Itu kondisinya seperti apa sebetulnya Pak? Mas Rudi ya, jadi kondisi PT Kereta Api Indonesia pada saat pandemi ini merupakan industri yang terdampak pertama karena ini mengangkut masalah transportasi penumpang. Ya. Di mana pada saat pandemi ini diumumkan pemerintah pada awal Maret Ya. dan kemudian ditindaklanjut dengan adanya surat edaran dari Menteri PAN RB pada tanggal 16 Maret, maka tanggal 18 Maret itu langsung volume mengalami penurunan yang signifikan. Sampai berapa persen Pak? Jadi kalau rata-rata itu satu hari itu bisa 1.380.000 penumpang, maka di hari-hari itu sudah menurun sekitar 300.000. 300.000. Jadi sudah tinggal seperempatnya ya. Oke. Nah kemudian hari-hari berikutnya begitu akhir Maret memasuki April itu lebih menurun lagi karena apa? Karena penurunan lebih drastis kan tinggal 10% kira-kira. Tinggal 10%. Betul. Oke, itu pasti berdampak pada keuangan PT KAI. Betul. Oke, itu menurunnya sampai berapa persen? Jadi kalau dari sisi pendapatan ini bisa sampai 87% untuk angkutan penumpang Ya. spesifik ya Mas Rudi. Iya. Ini angkutan penumpang, belum Betul. bukan yang kan ada kalok, ada Betul. restoran dan segala macam ya. Jadi kita itu core bisnis kita ada 2, yaitu angkutan penumpang dan angkutan barang. Ya. Dulu angkutan penumpang kira-kira 40%, kemudian angkutan penumpang itu sekitar 35% sampai 36%. Nah begitu 40% ini tinggal 10%, maka yang akan menjadi penopangnya adalah angkutan barang. Pada saat sampai dengan bulan April Mei itu masih normal angkutan barang. Namun begitu pertengahan Mei sudah ada tanda-tanda mengalami penurunan. Dan sekarang ini kita sudah mengamati penurunan untuk angkutan barang sekitar 30%. Artinya di angkutan penumpang sudah jauh berkurang, angkutan barang pun terdampak. Terdampak. Oke. Betul. Itu kalau kita bicara soal biaya operasional gitu dari pendapatan yang sudah terhimpun itu bisa memenuhi kebutuhan untuk operasional. Jadi gini, memang struktur pembiayaan di PT Kereta Api ini hampir 80% adalah merupakan fixed cost ya, biaya tetap ya. Sehingga terdapat yang paling terdapat adalah cash flow operasional kami ya.
Di mana pada saat bulan Januari, Februari masih kondisi normal, kita pasti mengenerate cash flow yang positif ya. Oke. Namun begitu di bulan Maret kami mengalami defisit cash flow itu sekitar 600 miliar. Di bulan Maret saja? Maret saja. Oke. Kemudian di bulan April naik lagi menjadi 800 miliar, kemudian di bulan Mei itu juga mendekati 700 miliar. Sehingga dari bulan Januari sampai dengan Mei itu sendiri kita negatif cash flow kita sudah mencapai 1 triliun. Ini bukannya setiap bulan 600-an, tapi dari bulan Maret itu ya, itu sampai terakhir di bulan Mei yang sudah dihitung, itu berarti sudah merugi. Mengalami enggak, cash flow kita negatif 1 triliun ya. 1 triliun. Betul. Oke, itu bukan angka yang sedikit, Pak Didi. Betul. Nah, itu apa strateginya untuk menutupi itu? Jadi kami pada saat pandemi ini kami ada 4 strategi utama. Yang pertama kita melindungi people dulu. Jadi kita protect the people. Caranya bagaimana? Kita berikan alat kelengkapan APD yang lengkap karena mereka ada di jajaran terdepan nih. Ya. Kemudian yang kedua kita tidak melakukan PHK dan tidak lakukan pemotongan gaji. Ya. Bahkan THR pun kita bayar tepat pada waktunya. Masih diberikan ya? Artinya ini secara kesehatan dan kesejahteraan ya. Kemudian yang kedua kita mensecuring cash dan likuiditas ya. Bagaimana kita menyiapkan cash untuk mengcover likuiditas ini. Artinya dengan adanya negatif 1 triliun maka kami meminjam kepada perangan 1 triliun. Nah, nanti sampai dengan akhir tahun dengan skenario moderat kita ada minus sekitar 3,5 triliun. Oh, sudah diperkirakan? Ya, sudah. Jadi dalam perhitungan stress test kita sudah mengambil 3 skenario di mana skenario yang optimis itu apabila COVID-19 ini sampai bulan Juni. Kemudian kalau moderat itu sampai dengan bulan Agustus, kemudian kalau yang the best case-nya terburuknya itu apabila sampai dengan Desember. Nah, untuk strategi moderat, ya skenario moderat itu minusnya sudah 3,5 triliun sampai dengan akhir tahun. Yang ketiga kami lakukan efisiensi, di mana kita melakukan efisiensi biaya operasional maupun biaya investasi. Ya. Biaya operasional kami sudah pangkas kira-kira sampai dengan 40%. Sementara untuk biaya investasi, capex kami pangkas sekitar 30%. Jadi itulah kami memangkas biaya, kalaupun tidak bisa dipangkas kami tunda pembayarannya. Kemudian yang keempat strategi kami adalah kita meningkatkan revenue, pendapatan dalam masa pandemi ini. Gimana caranya? Dimana dengan jumlah penumpang jauh berkurang? Kalau sisi penumpang kita udah tidak bisa melakukan sesuatu ya, namun di angkutan barang nih. Oh, ya. itu yang akan didorong? Angkutan barang kita dorong untuk masuk ke sektor UMKM. Oke. Di mana kita mengangkut ya 9 kebutuhan pokok dari Jawa Timur ke Jakarta, apakah itu telur, sayur mayur, kemudian juga ada mebel-mebel gitu kita angkut dari Jawa Timur maupun dari Purwokerto itu ke arah Jakarta. Ini masih potensi yang terlihat atau sebetulnya ini sudah jalan? Kita lakukan. Oke. Walaupun ini tidak bisa mengangkat secara ini ya, tetapi kita sudah mulai untuk mengangkut barang-barang yang sifatnya retail. Oke. Itu dari mana saja tuh Pak? Yang dari UMKM ini tadi ada sebut dari Purwokerto, dari kebanyakan Kediri, Malang, Blitar. Ini dalam bentuk? Dalam bentuk ya bulk gitu ya. Telur itu sekali ngangkut kita bisa ngangkut 10 ton. Oh, itu bukan jumlah yang sedikit. Betul. Gitu. Ini sebelumnya belum pernah dilakukan sama PT KAI. Ini dilakukan karena memang terpaksa di masa pandemi seperti sekarang ini atau sebetulnya memang ini ke depan juga akan menjadi potensi juga sebetulnya bagi bisnis PT KAI? Memang masa pandemi ini kami mencari sumber-sumber baru ya. Termasuk telur ini kan ternyata angkutan telur cukup banyak. Jadi itu hampir tiap hari kita lakukan pengangkutan itu. Oke. Jadi ini memang di masa pandemi seperti sekarang harus bekerja lebih kreatif, memikirkan sesuatu yang mungkin bisa paling tidak menutupi sedikit apa yang menjadi kerugian bagi PT KAI. Itu sudah dimulai sejak kapan? Sejak di bulan April ya. April kemarin, oke. Baik. Dan ini kalau dilihat dari apa istilahnya mungkin prosentase, itu kontribusinya terhadap revenue sampai berapa persen, Pak? Belum begitu besar ya. Namun ini kami terus melakukan upaya-upaya ini ya. Artinya di semua wilayah sepanjang Wijawa ini kami lakukan inovasi untuk memasarkan angkutan barang kami itu. Oke. Nah, ini kan sebetulnya di Jakarta saja sekarang sudah ada PSBB transisi. Betul. Apakah ini sudah membuat bisnis menjadi lebih baik atau sebetulnya masih belum terasa sama sekali?
bagi KAI? Belum begitu terasa Mas Rudi ya, karena kita sudah mengoperasikan kira-kira 43 perjalanan kereta api jarak jauh ya, utamanya lah kereta api PSO ya. Namun demikian penumpangnya masih belum begitu tinggi karena apa? Karena masih adanya pembatasan-pembatasan yang dilakukan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID ini. Oke. Satu hal physical distancing, kemudian yang kedua syarat bahwa semua penumpang harus mempunyai sertifikat sehat dari COVID. Oke. Jadi apakah itu bentuknya rapid test apapun swab test ya. Kemudian khusus yang dari dan menuju Jakarta itu harus ada SIKM. Oke. Dan kapasitas penumpangnya juga itu dibatasi? 70%. 70%? Ya. Oke, baik. Pak Didi, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana, CEO Talk masih akan kembali usai jeda.